Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran di rumah ya. Walaupun kita belum bisa berjumpa di sekolahan ya, harapannya anak-anak tetap semangat dalam belajar di rumah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang aktivitas fisik ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang aktivitas fisik ya. Untuk aktivitas fisik ini, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah, yang pertama adalah ya, nanti kita akan belajar tentang pengertian aktivitas fisik ya. Jadi memahami tentang pengertian dari aktivitas fisik. Kemudian yang kedua adalah kategori ya, kategori aktivitas fisik ya. Jadi ada beberapa kategori dalam aktivitas fisik. Nanti anak-anak akan belajar tentang itu. Kemudian yang ketiga adalah manfaat dari melakukan aktivitas fisik ya. Jadi nanti terkait dengan manfaat ini akan membahas tentang apa saja yang bisa didapat dari aktivitas fisik. Baik, yang pertama, langsung saja kita akan belajar tentang aktivitas fisik, yaitu pengertian dari aktivitas fisik ya. Ada banyak sekali pengertian dari aktivitas fisik. Salah satunya adalah ya ini ya. Aktivitas fisik adalah semua aktivitas gerak manusia yang berasal dari otot dalam tubuh yang menggunakan energi dari dalam tubuh sehingga manusia tersebut dapat melakukan banyak gerakan yang memiliki tujuan ya. Yang menjadi poin kita pada kesempatan kali ini adalah nih, ada satu, gerak manusia ya. Apa saja gerak manusia ya, nanti kita akan bahas tentang gerak manusia. Kemudian yang kedua adalah energi ya, karena dalam aktivitas fisik ini akan meliputi terkait dengan gerak manusia dan penggunaan energi dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah tentang gerak manusia ya. Gerak manusia itu ada banyak sekali ya. Salah satunya adalah, contohnya adalah berjalan, berlari ya, melakukan senam, sepak bola, bersepeda ya, kemudian menyapu, membersihkan rumah ya, mencuci piring, dan masih banyak lagi. Pokoknya semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah tentang energi ya. Ya, energi itu bisa didapat dari makanan dan minuman yang kita konsumsi ya. Karena dalam makanan dan minuman tersebut terdiri dari memiliki kandungan karbohidrat, vitamin, kalsium, protein, mineral, dan lemak ya. Jadi semua kandungan tersebut bisa didapat melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi ya. Kemudian ya, di sini Pak Angkar akan mencontohkan salah satu contoh aktivitas fisik. Nah, kita beri saja ini contoh aktivitas yang dilakukan oleh Zianka ya. Dalam suatu hari ya, Zianka melakukan ya, yang pertama ini membersihkan tempat tidur dan menyapu ya. Dalam satu hari itu Zianka sudah melakukan membersihkan dan menyapu. Nah, kemudian mencuci pakaian dan membantu ibu membawa barang belanjaan. Nah, itu salah satu contoh aktivitas fisik yang sudah dilakukan. Kemudian ada lagi ya, melakukan olahraga lari di stadion Bima bersama teman-teman ya. Itu salah satu contoh yang lain lagi dari aktivitas fisik yang sudah dilakukan. Dan ya, membantu ayah memindahkan meja di rumah ya. Dari 4 kegiatan tersebut ya, itu terdiri dari banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh Zianka ya. Kalau kita potong satu-satu ya, tadi ada membersihkan tempat tidur, menyapu, mencuci pakaian, membantu ibu ya, kemudian ada olahraga juga, kemudian juga ada membantu ayah ya. Seperti pengertian tadi ya, bahwasanya aktivitas fisik adalah gerakan manusia yang didapat dari energi dalam tubuh ya. Jadi semua kegiatan tersebut adalah gerakan yang dilakukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian nah, yang kedua, setelah kita tadi sudah belajar tentang pengertian aktivitas fisik, nah, kita akan melanjutkan ke kategori aktivitas fisik ya. Dalam kategori aktivitas fisik ini akan dibagi menjadi beberapa jenis aktivitas fisik ya. Yang pertama adalah nah ini, untuk aktivitas fisik sendiri
ya. Aktivitas fisik secara keseluruhan ya yang sudah kita rangkum tadi, aktivitas fisik merupakan gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi ya. Dan secara umum ya, aktivitas fisik dibagi menjadi 3 kategori ya. Ya, ini aktivitas fisik dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah aktivitas fisik ringan. Kemudian ada aktivitas fisik sedang dan aktivitas fisik berat. Nah, ini ya. Jadi ketiga kategori ini yang membedakan antara aktivitas fisik yang satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian ini ya, ciri-ciri aktivitas fisik ringan. Kita pertama bahas dulu tentang aktivitas fisik ringan ya. Ya, ciri-cirinya adalah memerlukan sedikit tenaga untuk aktivitas fisik ringan. Kemudian yang kedua, tidak begitu menyebabkan perubahan dalam pernapasan. Maksudnya bagaimana anak-anak? Dalam aktivitas fisik ringan ini ya, ketika kalian bernapas masih seperti bernapas dalam keadaan biasa. Jadi ya biasa menghirup, menghirup tanpa merasakan nafas yang berat ya, masih biasa. Kemudian yang ketiga adalah ketika melakukan aktivitas fisik ringan ini, anak-anak masih dapat berbicara, bahkan bisa dilakukan sambil bernyanyi. Jadi ketika melakukan aktivitas fisik ini, anak-anak masih mudah untuk berbicara dan bernyanyi. Itu adalah ciri-ciri aktivitas fisik ringan ya. Ya, ini secara keseluruhan aktivitas fisik seperti ini ya. Jadi dalam aktivitas fisik ini yang perlu anak-anak pahami adalah di sini untuk penggunaan energinya ya kurang dari 3,5 kilokalori per menit. Ya, untuk contoh aktivitas fisiknya ada berjalan ya, kemudian duduk di depan meja belajar sambil belajar ya, ataupun menyetrika ya, bermain video game ya, karena ketika kita bermain video game pun kita masih bisa berbincang, bahkan bisa sambil bernyanyi, dan masih banyak aktivitas fisik yang lain ya. Baik, untuk contoh aktivitas fisiknya kita rangkum ya. Yang pertama ada nih, berjalan ya, sambil berjalan kita masih bisa coba nanti anak-anak bisa contoh melakukan di rumah. Ketika berjalan coba sambil berbincang, sambil bernyanyi, pasti nanti masih bisa melakukan aktivitas tersebut ya, kita tidak akan terengah-engah. Kemudian yang kedua ya, membersihkan rumah. Ketiga ya, belajar itu termasuk salah satu aktivitas fisik ringan ya, karena kita menggerakkan tubuh kita, tidak hanya mulut saja, kadang kita menggerakkan tangan, kaki ya, berdiri ya tuh. Kemudian salah satu contoh olahraga yang masuk dalam aktivitas fisik ringan adalah memanah ya. Tentu saja memanahnya adalah untuk memanah rekreasi, bukan yang kompetisi ya, karena kita tidak begitu memerlukan banyak energi yang digunakan ketika melakukan kegiatan memanah. Dan ya ada melakukan pemanasan ya, berkuda dan bermain kelereng ya. Kita bermain kelereng masih tidak begitu membutuhkan banyak energi ya. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri aktivitas fisik sedang ya. Yang masuk aktivitas fisik sedang itu yang seperti apa ya? Yang pertama adalah tubuh mulai mengeluarkan keringat dalam jumlah sedikit ya. Jadi dalam aktivitas fisik sedang ini mulai keluar keringat ya, tapi jumlahnya masih sedikit. Dan kemudian ya, ini denyut jantung dan frekuensi nafas menjadi lebih cepat ya. Jadi nafasnya semakin cepat ya, daripada yang ringan tadi nafasnya lebih cepat lagi sekarang, dan jantungnya itu bekerja lebih sedikit lebih keras ya. Dan yang ketiga nih ya, untuk mengecek apakah masuk aktivitas fisik sedang ya, ini ketika melakukan aktivitas anak-anak masih bisa berbicara, tetapi ketika aktivitas itu dilakukan ya, kalau masuk aktivitas sedang anak-anak tidak dapat sambil bernyanyi ya. Jadi nanti silakan kegiatan, ketika mungkin anak-anak masih melakukan kegiatan ya, kok masih bisa berbicara ya, oh berarti masih masuk aktivitas ringan. Tetapi ketika melakukan aktivitas kok bernyanyi saja sudah tidak bisa, berarti sudah masuk ke aktivitas sedang ya. Itu ciri-cirinya.
Nah ini secara keseluruhan, kalau tadi untuk aktivitas fisik ringan itu hanya memerlukan 3,5 kilokalori per menit ya. Kalau untuk aktivitas sedang ini ya, anak-anak akan lebih banyak mengeluarkan energi ya, antara 3,5 sampai 7 kilokalori per menit ya. Kalau untuk contoh kegiatannya ya banyak ya. Salah satunya adalah melakukan olahraga rekreasional atau olahraga untuk bersenang-senang ya, main voli ya, main bulu tangkis ya, bermain dengan kakak atau adik atau teman ya, hanya untuk bersenang-senang saja, itu masih masuk dalam aktivitas sedang. Kemudian kegiatan sehari-hari ya, seperti membersihkan rumput ya, memotong rumput ya, atau menyusun balok kayu ya, membantu ayah mungkin memindahkan kayu ke suatu tempat, itu masih masuk dalam aktivitas sedang ya. Dan yang lain ya ada seperti berkebun, menanam pohon ya, mencuci motor ya, dan masih banyak lagi ya. Itu secara kita rangkum saja untuk contoh aktivitas fisik sedang ya. Yang pertama ini ya, bersepeda santai ya. Jadi anak-anak ketika mungkin ada waktu luang melakukan aktivitas bersepeda di jalan ataupun di sekitar lingkungan rumah ya, itu masuk dalam aktivitas fisik sedang ya. Kemudian yang kedua ini berkebun dan bermain voli santai, tidak hanya voli, pokoknya semua aktivitas olahraga untuk bersenang-senang itu masuk dalam aktivitas fisik sedang ya. Jadi itu ya. Kemudian ya, yang terakhir adalah kategori aktivitas fisik berat ya. Bagaimana ciri-cirinya ya? Yang pertama, tubuh mulai mengeluarkan banyak keringat ya. Jadi dalam aktivitas berat ini nanti akan semakin banyak keringat yang keluar. Nah, yang kedua adalah denyut jantung dan frekuensi nafas menjadi sangat meningkat. Jadi terengah-engah, nafasnya agak berat dan cepat ya. Dan yang terakhir adalah ini, ketika melakukan aktivitas fisik ini anak-anak sudah susah untuk diikuti dengan berbicara ataupun apalagi bernyanyi ya. Berbicara saja sudah susah ya, dan tentu tidak dapat dilakukan dengan bernyanyi ya. Nih secara keseluruhan ya, kalau tadi penggunaan energi untuk aktivitas sedang itu antara 3,5 sampai 7 kilokalori, kalau untuk aktivitas berat ini ya membutuhkan di atas 7 kilokalori per menit ya. Jadi di atas itu sudah masuk aktivitas fisik berat ya. Untuk contoh gerakannya adalah lebih banyak ke olahraga kompetitif ya. Anak-anak mengikuti perlombaan lari, perlombaan sepak bola ya, ataupun perlombaan renang ya, dan aktivitas fisik yang lain ya, membantu memindahkan batu bata ke tempat dalam jumlah banyak ya, mencangkul ya, bahkan seperti ada yang membantu mengangkat meja yang berat ya, ataupun lemari ya, itu sudah membutuhkan energi yang banyak dan itu masuk dalam aktivitas fisik yang berat ya. Nah, untuk contoh aktivitas fisiknya adalah seperti ini ya. Nih, lari lintas alam. Nah, ini adalah aktivitas yang membutuhkan energi yang banyak ya. Kemudian nih ya, ada tukang-tukang juga ya, mengangkut beban yang berat ya. Kalau dicontohkan ya seperti mengangkat sak semen ya. Kalau anak-anak mungkin di rumah bisa membantu mengangkat meja, kursi ya, ataupun mencangkul ya. Dan ini yang terakhir adalah olahraga kompetisi atau turnamen-turnamen atau perlombaan-perlombaan olahraga, itu masuk dalam kategori aktivitas fisik yang berat ya. Dan ketiga ya, kita kalau tadi sudah membahas tentang pengertian, kemudian sudah membahas tentang yang kedua adalah contoh-contoh gerakannya ya, kemudian kategori gerakan aktivitas fisiknya. Yang ketiga adalah tentang ya ini manfaat aktivitas fisik ya. Dari semua hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tentu saja ada manfaatnya terkait dengan yang berhubungan dengan tubuh kita ya. Mau berjalan, berlari, belajar ya, berolahraga, pasti semuanya ada manfaat untuk tubuh kita ya. Jadi secara keseluruhan untuk manfaat aktivitas fisik ini yang bisa didapat ketika kita melakukan aktivitas fisik ini adalah satu,
yaitu meningkatkan keseimbangan, ya. 2, mengendalikan stres, ya, mengurangi kecemasan dan depresi. Jadi badan jadi lebih rileks, ya, tidak gampang stres, ya, kalau kita sudah melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, mengurangi resiko diabetes, ya. Jadi penyakit-penyakit berat itu bisa dikurangi resikonya kalau kita melakukan aktivitas fisik, ya. Yang keempat, mengoptimalkan tumbuh kembang, ya. Jadi anak-anak sekarang itu masuk dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, ya. Kalau anak-anak imbangi dengan aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi anak, ya, nanti anak-anak akan tumbuh menjadi lebih bagus, mulai dari tubuhnya, ya, kemudian tinggi badan, berat badannya nanti akan tumbuh menjadi lebih optimal, ya. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan fleksibilitas, memelihara tulang, otot dan sendi yang sehat, ya. Kemudian keenam, mencegah penyakit tidak menular. 7, mengurangi resiko kematian dini. 8, mengurangi resiko tekanan darah tinggi, ya. Kemudian meningkatkan kerja atau mengurangi resiko dan fungsi jantung. Ke-10, meningkatkan kerja otot jantung dan paru-paru. 11, mengurangi resiko penyakit kanker dan usus besar. 12, mengendalikan berat badan ideal, ya. Jadi ini, ya, kalau anak-anak kok berat badannya kok mungkin terlalu rendah ataupun terlalu berat, ya, lakukan aktivitas fisik, maka nanti akan mendapatkan berat badan yang ideal, ya. Kemudian ke-13, meningkatkan metabolisme tubuh, dan ke-14, meningkatkan kemampuan dan keterampilan tubuh, ya. Semakin kita banyak bergerak, maka tubuh kita akan semakin terampil, semakin lincah, ya. Dan untuk mendapatkan manfaat semua ini, ya, ada syaratnya anak-anak, ya, supaya anak-anak bisa mendapatkan manfaat-manfaat tersebut, yaitu ini, ya, dilakukan secara teratur, ya, minimal ya 30 menit setiap hari, atau kalau dalam 1 minggu hitung saja sampai dapat 150 menit dalam seminggu, nanti anak-anak akan dapat memperoleh manfaat-manfaat tersebut, ya. Kemudian di sini semakin berat kategori aktivitas fisik yang dilakukan, maka akan semakin berpengaruh dengan kondisi kesehatan tubuh, ya. Contohnya kalau anak-anak melakukan gerakan berjalan, tentu itu lebih baik daripada gerakan duduk, ya. Kalau anak-anak melakukan gerakan berlari, tentu lebih baik daripada aktivitas berjalan, ya. Jadi semakin berat aktivitas fisik yang dilakukan, maka akan semakin meningkatkan kondisi kesehatan tubuh anak-anak, ya. Jadi silahkan nanti anak-anak di rumah mulai hari ini, ya, mulai menata jadwal, mulai membuat jadwal kegiatan, ya, buatlah seminggu, ya. Kemudian setiap kegiatan tuliskan biar anak-anak bisa mengecek, oh, saya dalam 1 minggu itu sudah melakukan berapa menit gerakannya, ya, aktivitasnya, supaya kita mendapatkan manfaat dari aktivitas fisik tersebut, ya. Jadi itu, ya, untuk pembelajaran kita pada kesempatan pada pagi hari ini cukup sekian, ya. Kita lanjutkan untuk pembelajaran kita pada kesempatan yang akan datang, ya. Sekian dari Pak Anggar, semoga materi tersebut bisa berguna dan bermanfaat untuk anak-anak, ya. Pak Anggar tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.